Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana iblis beranak pinak. Ya, iblis adalah musuh abadi kita sampai hari kiamat. Mereka pun mempunyai keturunan yang banyak hingga mempunyai perbandingan 9:1 dengan kita. Dalam kata lain, sekali mempunyai keturunan, iblis bisa mempunyai 9 anak sekaligus dibandingkan manusia normal yang kemungkinannya hanya 1 anak sekali melahirkan. Seperti diketahui, manusia merupakan makhluk Allah yang beranak pinak. Namun makhluk Allah lainnya, seperti iblis, ternyata juga beranak pinak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa iblis memiliki keturunan seperti halnya manusia. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin daripadaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Berbeda dengan manusia, perbandingan jumlah iblis ketika beranak 9:1 dengan manusia. Bahkan cara iblis beranak juga begitu berbeda dengan manusia. Lalu seperti apakah cara iblis beranak? Lalu benarkah perbandingan 9:1 dengan manusia? Penasaran? Mari simak video ini sampai selesai. Iblis sama halnya dengan manusia. Mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman. Hal ini sesuai perkataan Al-Hasan. Mereka makan dan minum, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Jin, mereka makan dan minum, menikah, juga beranak pinak. Perbandingan ketika beranak pinak 9:1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Sesungguhnya Allah membagi cinta manusia itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan dalam penjelasan lain, juga dijelaskan bahwa iblis atau jin berkembang biak dengan cara berbeda. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan 1 telur. Jadi semua setan yang ada di bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri kemudian mengeluarkan 4 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farji pada paha kirinya. Dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kiri. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Akan tetapi, di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi istananya. Mereka memilih lautan karena lokasi lautan yang luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wan Hinayah, karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis berada di tengah lautan. Telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam abadikan dalam hadis. Rasulullah bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. "Dia telah melihat singgasana iblis," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Nah teman-teman, itulah penjelasan tentang bagaimana cara musuh abadi kita iblis beranak pinak. Maka kita patut waspada dan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa selamat dari tipu daya iblis yang menginginkan kita masuk ke dalam neraka bersama mereka. Nauzubillahi min dzalik.